dijadikan sana ibu itu. Apakah ini yang tidak? Tidak. Karena itu diatur oleh undang-undang. Tapi kalau sudah seperti ini, ibu keliling di masyarakat, keliling di warga yang notabene yang sana adalah sudah beragama. Maaf Bu, tadi brosurnya banyak di tas ini. Sudah beragama. Enggak, iya makanya saya mau tolong dong keluarin, tolong dikeluarin. Itu kita sita dulu. Enggak, ini di wilayah kita soalnya. Saya di sini ketua koordinator anak yatim sedesa yang sana. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel yang kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video daripada channel ini. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, saya mau mengingatkan kembali kepada kita sebelum kita masuk kepada pembahasan. Seperti judul teman-teman sekalian yang kalian sudah lihat, bahwa ada orang Kristen yang diusir ya oleh oknum Ustadz ya, karena katanya ini berbahaya, bisa memurtadkan orang gitu kata dia ya. Dan mereka ya ibarat menyiksa teman-teman sekalian, ibarat mereka itu seorang polisi dan mereka tanya ini tanya itu gitu ya. Nah teman-teman, saya mengingatkan kita kembali dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Ini tidak asing karena ini adalah amanat agung yang dibenci tentunya oleh umat muslim, khususnya Ustadz Agustan ya. Ustadz Agustan membenci ayat ini. Baik, saya akan bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah teman-teman sekalian, inilah satu visi misi yang harus dilakukan ya. Tuhan Yesus menyuruh kita, berikan mandat untuk kita memberitakan Injil kepada semua orang. Bukan dipaksa ya, bukan dikasih supermi juga, bukan juga dikasih lowongan pekerjaan seperti yang biasa dilakukan oleh umat muslim. Nah teman-teman sekalian, kali ini yang menarik sekali, kita akan menonton bagaimana diskusi antara orang Kristen dengan ustadz yang ada di sebuah wilayah yang sedang adu argumen dengan Kristen, dan akhirnya mereka paksa untuk mengusir karena takut bahwasanya umat Islam akan masuk ke agama Kristen. Berikut videonya. Macam-macam kami tidak pernah ganggu, bahkan gereja di sana ibu itu. Apakah ini yang tidak? Tidak. Karena itu diatur oleh undang-undang. Tapi kalau sudah seperti ini, ibu keliling di masyarakat, keliling di warga yang notabene yang sana adalah sudah beragama. Maaf Bu, tadi brosurnya banyak di tas ini. Sudah beragama. Enggak, iya makanya saya mau tolong dong keluarin, tolong dikeluarin. Itu kita sita dulu. Enggak, ini di wilayah kita soalnya. Saya di sini ketua koordinator anak yatim sedesa yang sana. Kalau saya telepon, saya datengin ribuan anak yatim mau ibu diserbu. Makanya itu ini dikeluarin dulu. Brosur tadi banyak sekali. Itu bahaya itu. Bisa menyesatkan umat itu. Nah ini, bikin orang murtad ini, bahaya nih. Dalam ini. Enggak, ambil aja KTP. Kita nggak butuh KTP ibu. Kita yang butuh brosur yang mengajak orang murtad. Enggak, ini di dalam. Biarin. Nah itu, biarin itu ya itu. Kita yang sita itu brosur. Di luar desa yang sana terserah. Ini brosurnya nih. Ini banyak sekali bukti-bukti yang firman dari Alkitab mengajak orang untuk murtad. Kalau itu nggak masalah, itu umum. Kalau itu dalam kalangan gereja itu, di kalangan umat itu silakan kan enggak kan? Tapi kalau ketika itu berdakwah di agama, di daerah yang sudah beragama, terutama terus keliling di desa-desa yang notabene sudah beragama Islam. Ya teman-teman sekalian, kurang lebih seperti itu videonya. Dan jika kita melihat ini teman-teman sekalian, mereka berusaha untuk membungkam ya, dan menghalangi pewartaan Injil ya, kebenaran tentunya teman-teman sekalian. Ya jadi memang video ini masih dilema juga teman-teman sekalian, apakah ini benar-benar Kristen
atau saksi Yehova, ya. Karena saksi Yehova ini sering juga melakukan hal yang sama. Tetapi lepas daripada itu teman-teman sekalian, yang akan kita bahas di sini adalah percakapan mereka yang menurut saya ada yang harus kita bela teman-teman sekalian ya, dan kita luruskan. Kalau tadi ustadznya katanya kalau seandainya kamu atau ibu mau mewartakan tentang kepercayaan ibu ke gereja, itu tidak dilarang karena itu sudah diizinkan dalam undang-undang katanya. Buka mata Anda ustadz. Begitu banyak gereja yang disenggel di luar sana. Ada begitu banyak itu tempat-tempat ibadah Kristen yang dibubarkan oleh ormas-ormas Islam. Karena katanya itu haram. Ya. Dan mereka katakan itu tidak sah dan macam-macam. Banyak alasan yang mereka lakukan. Saat ini Anda memberikan alasan bahwa itu sah. Seberapa ya toleransi Anda yang Anda bisa tunjukkan? Ini media sosial sudah mengungkapkan kepada kita semua bahwa ada begitu banyak gereja yang tidak diizinkan untuk berdiri, untuk dibangun dan macam-macam yang dilakukan. Demolah kalian untuk menghambat perkembangan Kristen. Teman-teman, menarik tadi dikatakan kalau ibu mau memberitakan di sana boleh, tetapi kalau ibu pergi ke kampung-kampung mewartakan kepercayaan ibu kepada orang-orang yang sudah punya agama, itu salah katanya. Nah, bukankah umat Islam mewartakan Islam kepada orang-orang Kristen, kepada daerah-daerah terpencil yang beragama Kristen? Mereka punya agama. Teman-teman sekalian, ini salah satu saja, ini dari suku saya. Suku Nias itu sudah punya agama, yaitu agama Kristen, mayoritas. Sampai di pedalaman-pedalaman pun. Itu semua Kristen. Sekarang Islam masuk. Bagaimana cara mereka masuk di situ teman-teman sekalian? Mereka tawarkan lowongan pekerjaan. Mereka tawarkan usaha. Mereka tawarkan sekolah. Mereka tawarkan ini dan itu. Ini mereka menyebarluaskan tentang Islam kepada orang Kristen. Kepada orang atau masyarakat yang sudah punya agama. Jadi justru yang melanggar itu juga kalian. Para ustadz juga banyak yang melakukan hal yang sama. Gitu. Itu daerah saya sendiri loh, di daerah Pulau Nias Selatan, di Nias Selatan. Teman-teman, untuk membuktikan apa yang saya sampaikan bahwa ada gerakan Islamisasi kepada umat yang beragama di Nias, yaitu agama Kristen yang ada di pelosok-pelosok, karena memang mereka membutuhkan lowongan pekerjaan, mereka butuh sekolah, biaya dan macam-macam. Ini Islam yang banyak duit, mereka masuk ke sana dan mereka berikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat, dan dengan catatan mereka harus masuk Islam. Teman-teman, mari kita menonton video yang ada berikut ini. Nanti karena alhamdulillah ada sekitar 179 orang para mu'alaf dan yatim dalam binaan kita. Mereka sangat membutuhkan tempat belajar agama ini dengan layak, karena mereka tinggal di pedalaman, rumahnya berlantai tanah. Jadi bagi bapak, ibu, saudara yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sudi kiranya untuk memberikan infak, sedekah dan zakatnya, dan insya Allah akan menjadi amal jariah buat bapak ibu kaum muslimin dan muslimat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira di daerah mana fokus abang sekarang berdakwah ini? Karena saya sudah berdakwah di Nias Selatan itu, Iya. dan saya pegang satu itu aja biar sampai tuntas. Karena saya bukan hanya dakwah di mimbar, saya sudah membangun dana abadi umat. Saya keluarkan duit, mereka nyumbang, itu jadi modal mereka. Beberapa orang yang nganggur udah bekerja sekarang. Masya Allah. Kemudian mau dilanjutkan dengan ternak ayam bertelur, itu biar satu pulau itu terpenuhi kebutuhannya dari mereka, dan mereka yang nganggur-nganggur itu jadi bekerja. Kemudian ada lagi yang lebih seru, nikah masal. Allah. Gara-gara adat mereka tidak nikah-nikah, ada yang sampai umur 40 tahun. Iya. Ya saya terenyuh itu, bagaimana generasi mereka selanjutnya. Terus saya dekati pengetua adatnya, setuju. Ini nanti insya Allah bisa diadakan nikah masal dengan syarat hukum Islam. Tapi bagi yang punya duit mau pakai adat silakan. Itu nanti seru Ustaz.
Baik. Dan teman-teman sekalian, itu salah satu cuplikan video yang dilakukan oleh Ustadz Nababan dan juga mantan seorang menteri katanya ya. Katanya itu orang. Teman-teman sekalian, di mana di kata-kata tadi itu dia menawarkan pekerjaan bahkan nikah massal di Kepulauan Nias, khusus Nias Selatan. Kebetulan teman-teman sekalian, saya putra asli Nias Selatan ya. Saya tinggal di Nias Selatan teman-teman sekalian, Kecamatan Lelewau. Nah teman-teman, ini yang dia katakan, ini benar-benar ya mewartakan Islam atau mengislamkan orang-orang yang sudah punya agama sebelumnya, itu agama Kristen. Dan bukan hanya video ini teman-teman sekalian, ada satu video lagi yang saya sudah siapkan buat kita, di mana mereka mengajarkan orang lain juga, orang yang sudah beragama, untuk percaya kepada Islam. Ya, untuk membuktikan hal ini, mari kita melihat video yang ada berikut ini. Saya bisa ikuti kata-kata saya? Bisa. Saya satu-satu dulu kah atau semuanya? Saya tanya. Cakasa. Satu-satu. Cakasa. Oh, sama-sama. Ya. Oke, kalau begitu. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi sungguh-sungguh Aku bersaksi sungguh-sungguh bahwa bahwa tiada Tuhan Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi sungguh-sungguh dan aku bersaksi sungguh-sungguh bahwa bahwa Nabi Muhammad itu Ya teman-teman sekalian, itulah cuplikan video kedua yang saya bisa bagikan buat kita. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa yang melanggar aturan hukum di Indonesia bahwa tidak boleh mewartakan tentang kepercayaannya kepada orang lain yang sudah punya agama. Jadi kalau kita melihat dari video ini, ternyata dari pihak Muslim lah yang justru melanggarnya. Mereka mewartakan Islam kepada orang Kristen yang sudah punya agama ini ya, sampai di pedalaman Nias tadi, kemudian ada di, kalau nggak salah tadi itu orang Papua teman-teman sekalian ya, di cuplikan kedua itu juga di Papua, mereka juga lakukan hal yang sama, memaksakan itu masih remaja-remaja teman-teman sekalian, dipaksakan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan teman-teman juga apa yang disampaikan tadi oleh yang bawa kamera, dia katakan bahwasanya ibu serahkan brosurnya, kalau tidak saya panggil ini anak yatim, itu ada ribuan anak yatim karena saya ketua panti asuhan katanya, dan saya akan memanggil mereka, akan mereka marah dengan ibu, mereka akan serbu ibu kalau ibu tidak serahkan itu, lalu diberikanlah kepada mereka. Dan inilah cara mereka untuk menghambat kekristenan, untuk menghambat penginjilan. Tetapi teman-teman sekalian, mereka begitu bebas ya, mereka begitu leluasan untuk mengabarkan Islam kepada masyarakat Indonesia walaupun orang-orang di sana sudah punya agama. Dan teman-teman sekalian, kali ini saya mengajak kita jangan pernah takut untuk memberitakan Injil. Jangan pernah takut untuk mewartakan tentang kebenaran, kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, walaupun mereka tolak, walaupun mereka tidak terima, itu kita tidak paksakan. Kita kan hanya menceritakan tentang iman kita. Kita hanya diskusi dengan mereka. Dan kita hanya menyampaikan di media sosial ini bahwa jalan satu-satunya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga hanya melalui pribadi Yesus Kristus. Di luar Yesus Anda akan binasa. Di luar Tuhan Yesus Anda pasti masuk neraka. Tetapi jika kita percaya pada Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang dari sorga menjadi manusia. Dia mati untuk kita supaya kita tidak dihukum, karena Dia sudah menggantikan kita dari hukuman itu di atas kayu salib. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Sekian video kali ini teman-teman sekalian. Kiranya hal ini boleh mengedukasi kita dan memberikan wawasan yang baru buat kita. Dan tetap semangat, jangan menyerah, jangan takut untuk berkata dan menceritakan tentang kebenaran, karena itulah yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam.